Ya. Festival Memoir dan Memoris akan kita mulai. Kita persilakan Mbak Reina Halima Pramesti Yamin untuk memandu pembukaan festival pertama di Indonesia tentang dunia memoir dan memoiran. Monggo Kak Reina. Yang buka cantik, seneng. Coba dulu, saya sengaja menunjuk yang cantik-cantik. Supaya nggak lihat nenek-nenek ya Mbak ya. Iya, enggak. Ini saya mulai sekarang, Pak. Iya, mulai sekarang aja Mbak. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman memoir. Ya, selamat datang di Festival Memoir dan Memoris Indonesia 2021. Saya Rina Salima Pramesti Yamin sebagai perwara acara ini. Sebelum acara dimulai, komunitas menulis memoir berdiri sejak 2017 dan sampai sekarang rutin mengundang publik Indonesia menulis memoir beragam tema. Memoir adalah cerita pribadi. Ketika menulis cerita pribadi, kita akan bercakap dengan diri sendiri dan terus mengembangkan diri, mendengarkan suara dari dalam diri, memberi jeda seolah terkira yang sangat dirindukan. Memoir adalah cerita pribadi. Dengan menulis memoir, kita akan lebih mengenal diri sendiri dan mencintai diri sendiri. Festival Memoir dan Memoaris Indonesia 2021 akan hadir bersama para memoaris untuk bertemu dan berbagi cerita kehidupan. Oke, mari kita mulai acaranya. Susunan acaranya yakni pertama, sambutan oleh Kak Ngadio, pendiri komunitas menulis memoir. Kedua, pembukaan oleh Multania Mayekti Tawangsih Lauder, memoaris dan pengajar program studi Indonesia, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Ketiga, pertunjukan musik oleh Bugi Bagas. Keempat, peluncuran dan obrolan buku The Power of Memoir, kisah nyata menulis memoir yang menyembuhkan luka hati. Mari kita mulai acara pertama, sambutan oleh Kak Dio, pendiri komunitas menulis memoir. Silakan waktu dan tempat. Terima kasih Kak Reina. Saya deg-degan loh. Karena saking deg-degan saya juga sangat bahagia walaupun ya itu cuma segini ya. Tapi harus kita mulai dari hal yang sedikit, hal yang sederhana. Nah, teman-teman memoaris, sebuah kehormatan bagi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, salam hangat untuk kita semua. Terima kasih dan ucapan sehormat-hormatnya, setinggi-tingginya untuk seluruh teman-teman memoaris yang hadir malam ini pada pembukaan Festival Memoir dan Memoris Indonesia. Khususnya kepada Mbak Mia yang berkenan membuka festival ini. Juga Kak Reina, pewara yang luar biasa, Kak Bugi untuk pertunjukan musiknya nanti. Pertunjukan musik sangat spesial karena bercerita tentang keluarga ya. Jadi dan juga siapa nanti ada 2 lagu akan ditampilkan oleh Kak Bugi. Teman-teman bisa mengulik di Spotify, Bugi Bagas atau di YouTube. Jadi sangat cocok untuk tema memoir malam hari ini. Juga nanti Kak Reti akan memandu sebagai moderator untuk peluncuran dan obrolan The Power of Memoir. Teman-teman memoris yang senantiasa berkontribusi di serial undangan menulis memoir maupun yang sedang berjuang menunggu buku memoir tunggalnya terbit atau sedang proses kurasi atau pembacaan atau sedang proses penulisan buku memoir tunggalnya. Serta semua tim kreatif Diomedia dari komunikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta serta relasi bisnis, mitra bisnis Diomedia yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Teman-teman semua, saya mohon maaf secara pribadi jika undangan menulis memoir telah mengusik hati Anda. Saya juga mohon maaf jika Anda menangis menuangkan luapan emosi yang selama ini terpendam. Saya juga mohon maaf jika menulis memoir membuat Anda lebih jujur pada diri sendiri. Saya juga mohon maaf jika menulis memoir membuat Anda bisa tertawa walau menertawakan hidup yang konyol, yang lucu, bahkan wagu. Saya meminta maaf telah mengundang Anda menulis memoir sehingga Anda memiliki ruang pribadi yang paling pribadi untuk bercakap dengan diri sendiri dan terus mengembangkan diri karena menulis memoir jiwa Anda berpendar. Terima kasih telah berbagi pengalaman dengan mengabadikan cerita pribadi
di penerbit Media bersama komunitas menulis memoir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kedua pembukaan oleh Ibu Multamia Mayeki Tawangsi Lauder, memoaris dan pengajar program studi Indonesia Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Silakan Bu. Terima kasih Bu moderator yang cantik, senang sekali saya lihatnya. Mas Ngadio, terima kasih juga. Kok ya saya nenek-nenek yang disuruh buka gitu, padahal banyak yang hebat-hebat, yang cantik-cantik dan pintar-pintar. Saya sebetulnya diminta ini, saya deg-degan dan saya juga minder sebetulnya dengan teman-teman memoaris yang sudah mampu menghasilkan memoir-memoir tunggal. Saya belum, masih jauh sekali. Nah, sebetulnya saya malam ini itu tak henti-hentinya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Agung bahwa segala sesuatu tidak ada yang kebetulan, tidak ada. Segala sesuatu itu sesuai dengan skenarionya beliau. Dan alhamdulillah kok dalam skenario beliau itu saya dipertemukan dengan Mas Ngadio. Dan malam ini saya diperkenankan untuk bertemu dengan teman-teman memoaris yang istimewa. Nah, saya sendiri masih belajar. Pertama kali saya tuh kecemplung di komunitas ini ketika diajak untuk menulis sebuah puisi setelah Sapardi pergi, sehimpun puisi tribute to Sapardi Djoko Damono. Jadi itu adalah kumpulan puisi, dimulai dengan puisi, untuk mengenang Sapardi Djoko Damono. Itu pada tahun 2020. Lalu setelah itu, masih diajak nulis puisi lagi tentang ibu. Kata-kata terindah tentang ibuku. Nah, untuk Sapardi Djoko Damono waktu itu saya menulis tentang ruang dan waktu, dan untuk ibu saya menulis puisi Tali Jiwa. Belajar, masih belajar, ini nenek-nenek anak nunu ini. Lalu baru pertama kali saya tuh dirayu-rayu terus untuk menulis memoir, dan saya belum pernah menulis memoir. Kalau disuruh menulis paper, makalah, gampang. Gampang banget. Karena datanya ada, tinggal dijembrengin datanya. Lah ini ada metodenya, hasilnya ini. Jelas, gampang. Lah kalau memoir, ya Allah Gusti, susahnya setengah mati. Karena ternyata kita itu harus merenung kembali, harus berbicara dengan diri sendiri. Nah, untung memoir pertama yang saya tulis itu adalah Pandemic Fatigue, yaitu di kumpulan memoir tentang How to Survive a Pandemic, memoir inspiratif bertahan, berjuang, dan kreatif pada masa COVID-19. Jadi itu masih lebih deskripsi ya tentang perasaan saya menghadapi COVID. Nah, tetapi yang susah itu pada saat Mas Ngadio ini loh, terus-terusan ini ngajak saya nulis memoir. Yang kedua itu susah sekali untuk saya, itu saya dicemplungkan untuk bergabung dengan Love Yourself, memoir mencintai diri sendiri dan berhasil mengembangkan diri. Di situ saya menulis tentang berdamai dengan diri sendiri. Susahnya setengah mati. Karena ternyata memang memoir itu adalah penyembuh untuk masa lalu kita. Saya itu cita-citanya pengen jadi insinyur pertanian. Sekarang jadinya guru yang ngurusin kepunahan bahasa. Jauh banget ya, nggak nyambung ya. Gitu. Nah, tetapi
itulah ternyata perjalanan hidup yang harus saya sampaikan, bahwa berliku akan tetapi di situ saya belajar banyak. Lalu yang berikutnya, balik lagi saya diminta untuk ikut gabung nulis puisi di kumpulan Aku, Buku, Kopi, dan Hujan. Nah, alhamdulillah saya bisa menghadirkan 2 buah puisi, yaitu Kopi Penyelaras dan Buku serta Baca. Dan yang terakhir, saya diajak lagi nulis memoir tentang hero, yaitu pendamping-pendamping pada masa hidup kita, dan juga berbahagia dengan cucu. Nah, jadi itu adalah semuanya pelajaran bagaimana saya itu seharusnya mengubah sudut pandang saya, bahwa hidup adalah sebuah perayaan. Jadi saya belajar di sini bahwa hidup adalah sebuah perayaan. Mengapa saya mengatakan itu? Untuk saya itu adalah merayakan anugerah dari Tuhan yang Maha Agung. Tuhan itu pada setiap orang itu memberikan sifat yang positif dan negatif. Dan itu yang saya katakan kepada anak dan mantu saya. Anakmu itu, saya bilang cucu saya itu lahir dengan sifat positif dan negatif. Nggak bisa dihilangkan, itu sepaket, itu sudah dari Tuhan. Yang bisa dikerjakan hanyalah mengurangi yang negatifnya itu dengan mendidik. Jadi tugas orang tua memang mendidik. Nah, jadi oleh karena itu yang saya tuangkan dalam memoir Berbahagia dengan Cucu. Dan sekali lagi Mas Ngadio, terima kasih banyak. Saya itu setengah mati dicemplungkan ke masalah ini, ya nulis puisi, ya nulis memoir, susahnya setengah mati. Saya biasanya cuma nulis paper atau ngasih kuliah, gampang gitu. Nah, tapi sekarang untuk ini itu ternyata tidak mudah karena banyak sekali kita harus melakukan perenungan. Ya, terutama memikirkan kekurangan saya apa, bagaimana saya harus mengatasinya, kelebihan saya apa. Lalu di situ yang saya belajar dari komunitas ini, bahwa sekali lagi hidup itu merupakan perayaan, merayakan anugerah dari Tuhan, bahwa kita setiap orang diberi kelebihan yang berbeda-beda. Nah, kelebihan itulah yang harus kita manfaatkan sebagai ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan Yang Maha Agung. Karena dengan kelebihan itu, kita bisa berkontribusi kepada masyarakat. Dan dengan memoir ini, saya rasa saya belajar untuk menyembuhkan luka masa lalu, dan juga pada saat yang sama, walaupun tulisan saya itu masih ecek-ecek gitu ya, masih belajar, nggak seperti teman-teman memoaris yang lain yang sudah mampu membuat memoir-memoir tunggal yang istimewa. Tapi saya berharap bahwa saya turut membantu menumbuhkan budaya tulis dan budaya baca. Dan karena kita, kalau dilihat di seluruh dunia, kita itu budaya baca kita itu termasuk nomor buncit. Nah, bagaimana kita bisa membangun negara ini? Dan yang pasti berdasarkan sensus penduduk kita tahun 2020, informasi yang terakhir yang saya dapat dari Biro Pusat Statistik, seluruh penduduk Indonesia itu yang usianya di atas 15 tahun ke atas, kurang dari 10% yang diberi kesempatan dan memiliki kesempatan untuk kuliah di perguruan tinggi. Jadi teman-teman yang berhasil
atau sempat mengenyam pendidikan di perguruan tinggi adalah manusia langka di Indonesia. Jumlahnya nggak sampai 10% dari seluruh penduduk Indonesia. 90%-nya, nah ini berarti 90% dari seluruh penduduk Indonesia itu 50%-nya adalah yang lulus SMP dan lulus SMA. Dan yang harus kita bantu adalah yang 40%. Kebayang nggak penduduk Indonesia 40% itu tidak sekolah atau tidak lulus SD atau hanya lulus SD. Jadi sekali lagi saya di sini berterima kasih sama Mas Ngadio dengan Dio Medianya yang istimewa, bahwa kita itu selain kita itu juga belajar untuk memahami diri sendiri, kita juga membantu. Kita membantu seluruh rakyat Indonesia. Bayangkan 90% itu tidak kuliah. 90%. Jadi ada baiknya memang kita juga belajar menulis. Saya kebanyakan nulis gampang pakai teori ini, teori itu, yang ngerti siapa gitu. Jadi saya juga harus belajar menuliskannya supaya lebih banyak orang yang paham bahwa bagaimana kita itu mengembangkan diri, bukan hanya mengembangkan diri dan juga menghormati keberagaman yang kita punya, merawat negara kita ini dengan budayanya yang istimewa. Itu semua bisa ditampilkan dalam bentuk tulisan-tulisan. Nyuwun sewu Mas Ngadio, saya kalau suruh cerita sih kayak dalang bisa sampai pagi, biasa depan kelas. Tapi itulah perasaan saya malam ini. Sangat bersyukur dan sangat bergembira, dan alhamdulillah saya itu diberi kesempatan oleh Tuhan Yang Maha Agung untuk mengenal teman-teman baru saya, para memoaris Indonesia. Dan ini adalah festival memoir yang pertama di Indonesia, dan kita harus bangga. Dan mari kita maju bersama, semangat untuk tetap menulis memoir demi diri kita sendiri dan juga untuk Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Mbak Mia, luar biasa. Masya Allah, keren sekali. Oke, selanjutnya terima kasih buat Bu Mia telah membuka acara ini. Selanjutnya kita lanjutkan dengan pembukaan musik oleh Bugi Bagas. Tapi sebentar ya, Kak. Ya. Oh iya, dikenalkan dulu. Kak Bugi itu profilnya sambil nunggu. Oh ya. Halo? Iya. Oh, denger ya, Kak? Iya. Iya, dengar. Sehabis ini ada penampilan dari Bugi Bagas. Bugi Bagas sendiri solois dari kota Surakarta. Dia baru mulai buat lagu tahun lalu dan mulai aktif selalu buat lagu sampai sekarang. Bentar lagi dia mau join. Halo Kak Dio. Halo Kak Bugi. Ya, selamat malam. Ya, semoga dalam sehat selalu semuanya. Amin. Ya, Kak Dio. Suaranya jelas Kak Dio, maaf. Sangat jelas. Oh, Pak Ngadio. Saya kira Ya. Pak Ngadio yang memulai duluan. Oh, enggak. Kak Bugi Iya. langsung. Silakan waktu untuk Kak Bugi. Ditunggu. Ditunggu nyanyinya. Mari sebelumnya perkenalkan, saya Bugi Bagas. Saya juga
dalam asuhan Pak Dio ya, maksudnya dalam Diomedia ini. Di Diomedia saya juga belajar tentang memoir, apa itu arti memoir, pengalaman experience pribadi sendiri, ternyata kok nyambung sama musik. Kebetulan saya menciptakan musik 2021 ini, kebetulan 2020 saya terus lagu saya berkisahkan tentang orang yang saya tuju, intinya memoir saya seperti kepada ayah saya, keluarga, dan juga pasangan. Oke, mungkin ini langsung aja ya Kak Dio ya dan semuanya. Oke. Semoga. Tepuk tangan dulu. Saya mungkin cek sound dulu nggak apa-apa ya? Boleh. Oke, lagu yang sekarang pertama ini berjudul Wait. Ini berkisahkan tentang saya dengan pasangan saya. Saya tiba-tiba iseng-iseng buat lirik kan dari misal kuliahnya nggak terlalu sibuk ya, untuk agar nggak boring di kamar nulis lirik, kadang di luar ngelanjutin lirik buat instrumen, tiba-tiba jadi. Nah, kebetulan bait ini keluar 6 bulan yang lalu, bisa teman-teman cek di Spotify, YouTube, dan digital musik lainnya. Semoga senang. Langsung aja ya Kak Dio dan semuanya. Oke. Lagu pertama ada kameranya. Saya pasin dulu kameranya ya. Oke. You have to stay. Always remember all the pain beside you. How to love you with me. Just don't go anyway. And I will give you love that never go away. I do for you. I miss you love every day. Whoa, I'm very sad of friends losing you. Yeah, whoa, and all my love is only there for you. Did I say only you? Hey, you darling, you have to stay. Honest, remember all the pain beside you. How to love you with me, please don't go anywhere. I want you someone to say you cute and beautiful today. Beside you, how to love you with me, please don't go anyway. I will give you love that never go away. I do for you, then I make you laugh every day. Oh, I'm very sad of friends losing you. Yeah, oh, and all my love is only there for you. Did I say only you? Hey, you don't leave, you have to stay. Just remember all the pain beside you. How to love you with me, please don't go anywhere. I want to talk to say you're cute and beautiful today. Beside you, how to love you with me, please don't go anyway. I'm too comfortable with this relationship. Don't leave me, baby, baby, baby. Therefore I promise you all of this, all of this, one of you. Hey, you don't leave, you have to stay. Gonna remember all the pain beside you. How to love you with me, please don't go anywhere. I want you someone to say you're cute and beautiful today. Beside you, how to love you.
Oke, terima kasih semuanya. Oke, lagu kedua saya berjudul Story, di mana story adalah artinya cerita di mana saya beberapa bulan yang lalu habis ditinggal sosok ayah dan langsung kepikiran membuat lagu untuk beliau dan intinya di dalam lagu Story ini saya nggak apa-apa nggak punya ayah lagi, yang penting masih ada kakak sama mama yang masih sayang sama saya dan support saya di musik. Dalam pendidikan masih sayang sama anaknya sampai karirnya lebih bagus lagi dari yang sekarang. Oke, mungkin saya langsung aja. Single saya yang kedua bisa kalian cari jika teman-teman cari di YouTube dan lain Budi Bagas. Langsung saja. Sebentar Kak dia. Oke. 1, 2, 3, 4. I have a story about my family, so let's get I start. Welcome by star. Oh, I create a song for that mom. Oh, they are my parents, they felt strong. If you know my dad's gone, it's been alone. No, I know that I am not alone because I still have sister and mother. I have faith to see, to look and see. I feel so happy, that's what I need. Oh, I create a song for that mom. Oh, they are my parents, they felt strong. If you know my dad's gone, it's been alone. No, I know that I am not alone because I still have sister and mother. Must be grateful because we are only human. That's everything will be oh, yeah, you know, if you know my dad's gone, it's been alone. No, I know, but I am not alone because I still have sister and mother. Terima kasih semuanya, semoga suka. Aku berdiri ya, standing applause. Terima kasih Kak Dio. Semoga menghibur. Keren banget. Iya. Oke. Iya. Terima kasih Kak Bugi atas penampilannya tadi, sangat keren. Acara berikutnya yakni peluncuran dan obrolan buku The Power of Memoir dengan moderator kita Bu Maria Margareta Vivi Jantini Siho, lebih dikenal dengan nama pena Kak Reti N. Hakim. Belajar menulis melalui korespondensi dengan sahabat pena dari dalam dan luar negeri. Bergiat dalam jurnalisme kampus masa kuliah teknik arsitektur di Universitas Trisakti. Beberapa tulisannya terbit di media nasional, tapi lebih banyak menulis untuk komunitas pewarta warga secara daring. Perempuan yang suka membaca buku yang bersifat memoir ini adalah ibu rumah tangga dengan 3 orang anak lelaki. Saat ini, ia lebih banyak bergiat dalam dunia pendidikan sambil tetap berbagi sebagai pewarta warga. Waktu dan tempat dipersilahkan Kak Reti. Oke. Oh iya, sebelumnya Kak Reina, sebelum kita ke Kak Reti, saya pribadi dan juga seluruh
Grudio Media ingin mengucapkan terima kasih ke desainer seluruh poster. Banyak kali ya, 10 hari itu banyak banget posternya ya. Saya ingin mengucapkan konsep poster desainer handal kita, Kak Bila. Kemarin saya dicetak sama Kak Zaki, Kak Bila adalah juara 1 untuk desain poster terbaik di kampusnya ya waktu itu ya. Dan saya tidak salah memilih ya. Oke. Betul, Kak. Oke, terima kasih banyak dan dikerjakan oleh seluruh tim Kak Bugi dan semuanya, Kak Reina yang luar biasa. Oke, terima Makasih kasih. kembali, Kak Dio. Oke, silakan Kak Reti. Selamat malam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya senang sekali hari ini diundang sama Kak Dio dan komunitas penulis memoir ini untuk hadir di sini dengan buku The Power of Memoir. Ini sebenarnya juga mungkin buku antologi pertama saya ya. Jadi sangat menarik untuk hari ini kita bincang-bincangkan. Yang mungkin bisa saya ambil dari tulisan Ibu, sepertinya hadir juga di sini, Ibu Titi Wijayanti. Ini ada dikatakan bahwa dalam refleksinya, menulis memoir bagiku bukanlah sesuatu yang mudah. Aku serasa membuka rahasia diriku sendiri. Nah, mungkin itu tadi yang Ibu Mia katakan, betapa menulis memoir ini berbeda dengan menulis jurnal-jurnal atau menulis laporan-laporan yang lain. Karena menulis memoir ini memang kita harus mengulik sesuatu dari dalam diri kita, dan kita sadar bahwa ini bukan buku harian biasa. Kalau buku harian kita tulis hanya untuk kita baca sendiri, menulis memoir dalam bentuk buku ini akan dibagikan dan dibaca oleh orang-orang lain. Mungkin saya undang Ibu Titi Wijayanti Ahmad, ada ya? Ada. Ini ada. Bisa Ibu Titi. Nah, Mas Dio mungkin bantu di spotlight ya. Spotlight gimana caranya? Itu di sebelahnya ada spotlight biasanya. Spotlight. Di more More ada spotlight. Tapi nggak apa-apa lah, nanti juga kalau ngomong. Adanya ini live on semua. Oke, nggak apa-apa. Mungkin ininya nggak diatur settingannya. Ibu Titi, boleh? Silakan. Silakan Bu Titi. Kak Reti. Terima kasih. Sebenarnya apa ya? Sebelumnya saya terima kasih dulu sama Mas Dio gitu yang istilahnya pertama kali punya ide untuk berani nulis memoir itu dari dorongan Mas Dio, kemudian informasi awal sebenarnya itu dari teman saya yang sudah masuk komunitas itu terlebih dulu. Sebenarnya apa yang mau saya tulis itu saya bingung. Kemudian saya lihat topik yang ditawarkan Mas Dio itu tentang itu, ya saya ngangkat itu. Kebetulan yang saya angkat itu memang tidak jauh dari kehidupan saya, tentang anak saya yang pertama itu. Dengan kondisi yang tidak seperti anak-anak pada umumnya, istimewa pokoknya Kak Reti, istimewa. Sebenarnya apa ya? Kalau dibilang sebenarnya karena di masyarakat umum itu mempunyai anak yang tidak sama, difabel lah saya bilang gitu. Itu gimana ya? Ada semacam ya pandangan mata aja lah kita bisa merasakan kalau kita itu beda gitu. Ya, itu ya istilahnya semuanya terpendam sendiri, dari keluarga sendiri juga istilahnya ada semacam prasangka buruk, karena di adat Jawa itu kalau sampai ada difabel atau apa pasti melakukan sesuatu yang apa ya namanya melanggar norma atau apa gitu. Nah, padahal saya merasa sama sekali insya Allah itu tidak. Nah, dari tetangga juga demikian. Kemudian dari teman sendiri juga demikian. Saya hanya bisa menuliskan apa ya, itu dalam buku harian saya. Mau curhat sama siapa? Istilahnya apa ya? Ya, saya hanya berani curhat ke diari saya. Tapi dengan adanya di komunitas memoir ini kita didorong untuk istilahnya membuka rahasia yang paling dalam itu, ada semacam rasa apa ya, lega gitu. Karena kita
tidak merasa sendiri, ada dukungan dari teman-teman komunitas kita, kemudian orang tahu sebenarnya apa sih feeling saya tentang kondisi waktu itu dengan buku saya yang istilahnya teman-teman yang ya walaupun bukunya apa sih kayak apa ikut baca, setelah itu tercetak ikut baca, oh ternyata demikian. Nah itu yang satu ya. Kemudian harapan saya satu lagi itu untuk istilahnya apa ya, memberi support kepada ibu-ibu yang kondisinya hampir sama dengan saya, yang punya anak difabel, mereka rata-rata menyembunyikannya. Nah, di situ saya berusaha untuk istilahnya membuka mata mereka, membuka hati mereka. Kalau istilahnya sharing dengan sesama itu, beban hati itu jadi lebih ringan gitu kan Kak Reti. Jadi apa ya, sebenarnya ya tujuan saya nggak muluk gitu, hanya istilahnya sharing dengan sesama atau dengan orang lain sehingga mereka tuh tidak berpikiran negatif tentang anak-anak difabel. Dan harapan saya nanti anak-anak difabel juga punya kesempatan yang sama dengan anak-anak normal lainnya, dan alhamdulillah untuk saat sekarang ini memang antara difabel dengan tidak itu di lingkungan kerja pun dibedakan. Kan istilahnya curhatan saya itu sehingga apa ya, saya punya harapan yang demikian. Kemudian ternyata kalau dilihat dari sisi apa ya, Allah itu memberikan saya anak yang kurang tuh ternyata di balik kekurangannya ada kelebihan yang mampu membuat orang tuanya bangga. Lah di situ saya berusaha mencurahkan di situ. Dan itu juga istilahnya tidak di bidang yang di luar jangkauan saya. Bayangkan kaki difabel tapi dia mampu di bela diri, itu pun tidak hanya di tingkat sekolah tapi di tingkat nasional lah. Itu yang bikin saya bangga banget sama anak saya. Dan ya walaupun dengan berbagai macam kekurangan, tapi ternyata di balik kekurangan itu Allah memberikan kelebihan yang luar biasa. Saya rasa itu saja Kak Reti yang bisa saya ungkapkan. Terima kasih Bu Tuti. Dengan support ya, support dari orang tua pasti itu bisa membuat anak itu seperti itu juga ya Bu ya. Sebenarnya memang benar, dari The Power of Memoir ini banyak hal-hal yang menarik dan mungkin bisa membantu kita untuk lebih berempati lagi. Ada lagi Emmanuel Doren, tapi kayaknya nggak hadir ya hari ini. Di WA Group itu juga rame membicarakan ketika dia menulis hidup adalah anugerah, mendengar adalah kesempatan. Kadang-kadang kita yang bisa mendengar dengan baik, melupakan bahwa itu adalah benar-benar anugerah dari Tuhan yang kita harus jaga karena sudah diberikan gitu ya. Bagaimana perjuangannya Emmanuel Doren untuk keluar dari keterbatasannya dan menjadi seseorang yang mampu mandiri, mampu juga mendengar, itu menarik, dan bagaimana di dalamnya itu selalu ada orang yang ikut berperan di dalamnya. Yang menarik juga ini ada dari Ibu Ana Rahmawati Ningsi, kayaknya hadir juga ya Ibu Ana Rahmawati Ningsi. Finding a New Home. Iya, ada. Ya, ada. Boleh Bu Ana ya panggilannya ya? Iya, betul. Ya. Mohon maaf, videonya saya matikan, soalnya gelap, listriknya mati. Waduh, untung masih bisa nyambung ya Bu. Ya, ini pakai HP soalnya. Ya, pakai internet HP. Ya. Bisa dimulai sekarang? Silahkan Ibu. Ya, terima kasih kesempatannya. Saya ucapkan terima kasih sekali untuk festival ini, luar biasa sekali, khususnya untuk Mas Madio. Saya diberi kesempatan untuk menulis memoir ini. Finding a New Home. Finding a New Home itu cerita saya sebenarnya, ini pengalaman sewaktu masa-masa mencari pekerjaan. Ya, di situ saya ceritakan bahwa mencari pekerjaan itu sangat susah sekali. Saya beberapa kali mendapatkan seperti perlakuan yang diskriminasi oleh pihak-pihak tertentu karena saya berasal lulusan dari universitas swasta. Jadi mereka itu lebih mengutamakan lulusan-lulusan yang dari universitas negeri. Karena mungkin mereka punya seperti sudah tertanam mindset bahwa lulusan dari perguruan tinggi negeri itu lebih
daripada lulusan dari perguruan tinggi swasta. Ya. Jadi sampai saya benar-benar bisa menemukan pekerjaan yang sesuai menjadi seorang ASN. 6 tahun saya menjadi seorang guru tidak tetap. Ketika saya melamar pekerjaan, ya saya mendapatkan seperti itu. Bahkan waktu saya pernah lolos untuk CPNS itu, saya tidak diterima karena mereka juga beralasan saya dari perguruan tinggi swasta waktu waktu sesi interview seperti itu. Dan alhamdulillahnya setelah 9 kali saya mencoba untuk mengikuti tes CPNS itu, ke-9-nya saya diterima. Dan alhamdulillah di sini di instansi saya di SMP Negeri 3 Patebon Kabupaten Kendal, saya benar-benar menemukan rumah baru, mendapatkan teman-teman yang selalu mensupport, selalu menyemangati, mereka selalu bisa berbagi dengan saya dan sebagainya. Finding a new home, menemukan rumah baru, merupakan memoir yang sangat berkesan bagi saya, bahwa saya benar-benar diberi kesempatan oleh penerbit Diomedia untuk bisa mencurahkan segala keresahan waktu pada masa itu. Begitu, terima kasih. Terima kasih, Bu Ana. Berarti jangan pernah putus asa ya dengan Betul, iya. Pasti dapat. Iya. Ya, banyak inspirasi yang bisa kita dapatkan dari The Power of Memoir ini. Nggak salah kalau Mas Dio ini membaginya dalam beberapa bagian ya. Jadi ada kekuatan hidup dan penerimaan diri, ada untuk menguatkan diri yang rapuh, ada berusaha selalu sabar dan ikhlas, juga masalah itu mendewasakan. Kita ya ini yang menulis memoir itu menyembuhkan luka hati. Sekarang saya mungkin mau undang Ibu Retno Ilhami yang menulis Merendah Hari yang Terluka. Kayaknya ada tadi deh. Ada. Ada ya. Mbak Ami. Ya, siap sebentar. Menarik nih ceritanya nih, Merendah Hari yang Terluka. Itu awalnya mau diganti, saya nggak mau diganti, judul yang bagus kok diganti. Terima kasih. Assalamualaikum Mas Dio dan Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf ini saya off cam karena sama si kecil. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, iya. silakan. Buat saya pribadi, menulis memoir ini pengalaman pertama saya. Jadi kalau buat saya itu adalah healing gitu ya. Berbagai rasa yang mungkin sulit untuk saya ungkapkan, saya bisa bagi perasaan saya di memoir itu. Makanya begitu sudah selesai, kok ini rasanya saya pingin ganti judul atau gimana, saya takut itu jelek atau gimana, sama kata Mas Dio nggak usah diganti, ya sudah gitu. Ya memang itu yang pernah saya alami. Kalau saya bilang saya pernah kena tsunami dalam hidup saya gitu. Jadi ya, tsunami dari SMS ya, Bu ya. Halo. Ya. Tsunami hidup itu luar biasa ya. WA atau SMS gitu ya. Iya, ketika saya nggak bisa berbagi dengan orang lain, orang-orang di sekitar saya, ternyata saya bisa menuliskan lewat memoir apa yang saya rasakan. Itu yang pertama mungkin gitu. Kemudian dari situ saya merasa bahwa sebenarnya saya tidak sendirian. Ada banyak orang dengan berbagai macam problem dalam hidupnya yang insya Allah dengan melalui memoir ini kita bisa sama-sama berjuang untuk lebih baik, untuk lebih bahagia. Bahkan waktu itu ketika saya setelah kumpul, padahal Mas Dio tuh cuma bilang kata-katanya mungkin sederhana, tapi buat saya itu sebagai penyemangat kalau saya memang berhak bahagia gitu. Waktu itu Mas Dio bilang, kalau Mbak Saman apa ya Mas, waktu itu saya lupa kalimatnya kayak intinya kalau saya tuh berhak punya kebahagiaan dalam hidup saya gitu.
Jadi saya ucapkan terima kasih sekali. Mungkin itu gitu ya. Ya, makasih Bu Retno. Keren sih memang ya. Jadi dari bersedih tapi tidak berhenti untuk mendekatkan diri pada Tuhan, akhirnya malah dapat jodoh, dapat ininya surat Ar-Rahman ya. Iya, itu sebenarnya itu memang cita-cita saya dari dulu yang kayaknya nggak mungkin gitu terjadi. Ternyata ya Allah buat saya Maha yang berkehendak, Maha segalanya buat saya. Ternyata apa yang saya cita-citakan dulu ketika belum mengalami tsunami itu kayaknya nggak mungkin, ternyata justru kesampaian bertahun-tahun kemudian gitu. Tapi ini jujur ini ya, Bapak Ibu Kak Reti, Mas Dio gitu, saya tuh sampai sekarang sebenarnya itu ada beberapa orang yang tertarik. Jadi memang saya share gitu buku ini gitu ya melalui waktu itu di status WA saya. Tapi begitu ada orang yang pesan, saya masih takut. Jujur saya masih takut ketika ada orang-orang di lingkungan terdekat saya yang akan baca tulisan saya. Itu saya tuh masih mengalami ketakutan seperti itu. Ya. Gimana itu? Oh, nggak apa-apa. Nanti lama-lama berdamai dengan diri sendiri. Padahal dalam hati kecil saya merasa saya sudah saya berdamai gitu ya. Saya ketika orang-orang mungkin yang tahu yang bagaimana kisah detailnya kan, bahkan mungkin keluarga saya sendiri nggak tahu kalau nggak baca itu gitu. Itu tapi saya sendiri ya masih ada rasa takut itu walaupun saya merasa sudah berdamai. Berarti saya belum damai. Gimana itu? Iya, sebenarnya dengan menulis ini Bu Retno kan udah melepaskan ya, jadi sudah meletakkannya dan sudah meninggalkan, itu kan udah masa lampau ya, dan mungkin memang dibagikan untuk supaya banyak orang yang sebelum melangkah lebih hati-hati dulu ya kan. Kalau bahasanya juga yang dipilih juga menarik, tidak menista lah ya, walaupun memang menceritakan apa adanya, kepedihan hatinya, tapi kan tidak menista banget mantannya gitu kan. Jadi jadi kan itu sebenarnya fungsinya self suntingan ya Mas Dio ya. Menyunting ulang sebelum kita memberikannya kepada penerbit itu memang gunanya supaya kita juga memilih, terutama untuk memoir ini lebih hati-hati sih, karena kan kalau fiksi memang kita bisa ngeles ya Kak kalau fiksi ya. Memang tidak, memang nyata. Cerita kita gitu. Cerita pribadi banget. Iya betul. Iya. Jadi harapan saya sih sebenarnya sederhana. Semoga dengan saya berbagi kisah ini, orang yang mungkin mengalami sama seperti yang saya alami harus percaya kekuatan sebuah doa. Tidak ada yang tidak mungkin, dan support system dari keluarga, lingkungan sekitar itu yang menurut saya poin terbesar yang bisa menyelamatkan diri saya gitu, menyelamatkan orang yang mengalami hal itu gitu sih menurut saya. Keluarkan dari depresinya ya. Iya betul. Terima kasih jadi banyak. support system. Ya. Ya nih Mas, banyak banget yang menarik yang tadinya mungkin tidak terpikirkan. Kemudian ketika membaca kisah-kisah teman-teman di sini, ternyata banyak hal-hal yang inspiratif. Ini masih ada nggak ya penulis lain yang hadir? Kalau enggak, saya pengen tanya sama teman-teman yang udah baca nih. Kan kayaknya banyak yang sudah membeli. Bu Titi hadir, Bu Titi. Bu Titi ada ya? Ada. Oh iya, Bu Titi Priatiningsih, maaf Bu, nggak kelihatan tadi. Nah ini Bu Titi juga ceritanya seru nih. Mbak Surtini juga ada. Mbak Surtini juga. Oh ada ya? Ada. Nani. Mbak Nani. Oke, kita tanya dulu Bu Titi. Bu Titi gimana Bu Titi pengalamannya menuliskan? Ini kayaknya bukan buku pertama kan, yang guru berprestasi Ibu juga udah nulis. Nah kalau yang ini bedanya apa ya Bu? The Power of Memoir nih. Lebih mengharu biru atau bagaimana Bu Titi? Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suaranya kurang jelas Ibu, mohon maaf. Oh, suaranya kurang jelas. Oh, sekarang ya. Sekarang udah jelas. Tapi kameranya tak tutup ya. Oke. Baik, terima kasih. Saya bisa gabung. Tapi saya ini tadi mendua. Tapi pengen ikut ini loh, pengen ikut mengikuti Mbak
proposal memoir dari Mas Dio ini, jadi saya bergabung. Sebenarnya saya ikut saja rame-rame menulis memoir ini ya sambil belajar. Ini untuk tulisan buku yang keberapa ini. Sementara ini saya off dulu kok, pekerjaannya nggak bisa berbarengan gitu ya. Dalam buku The Power of Memoir ini, mungkin kalau saya menyimak Bu Ana tadi, pada tanggal 24 saya sempat ke Bu Ana loh, SMP Negeri 3 Patebon ya, untuk mendampingi sekolah penggerak. Tapi enggak ketemu saya, enggak ngerti kalau di situ. Baik, paling tidak menulis memoir itu menurut saya memang menarasikan pengalaman, terutama pengalaman, kalau ini kan pengalaman pahit tapi membuahkan hasil, itu secara umum kan begitu, pengalaman yang pahit tapi itu sebuah pembelajaran yang luar biasa menurut saya. Paling tidak orang-orang yang membaca itu bisa mengambil inspirasinya bagaimana kegigihan kita ya, kesabaran kita ada waktu diuji di berbagai hal tentang kehidupan, tentang karir, tentang keluarga, tentang pekerjaan, tetapi bisa survive gitu ya, bisa survive sampai berhasil. Jadi di buku ini saya menulis judulnya Surat Kaleng Penuh Berkah itu. Sampai saya lupa karena sudah lama. Surat Kaleng Penuh Berkah. Jadi saya mungkin termasuk guru yang sangat beruntung. Kenapa? Di awal dari kuliah lulus, ijazah belum keluar, ada kesempatan tes CPNS, saya lulus Oktober, Desember ada tes CPNS, belum punya ijazah, pakai transkrip tentara itu boleh waktu itu. Waktu tahun 2000, lama sekali, 83. Mungkin di antara sehingga 1 Maret 83 tapi saya tidak mengalami apapun kalau menganggur. Mungkin itu sebuah keberuntungan. Sampai kemudian meniti karir menjadi guru pertama di SMA 2 Pekalongan, kemudian Bekasi ke SMA 6. Satu saat ada kesempatan untuk berkarir, yaitu seleksi calon kepala sekolah. Disitulah muncul surat kaleng ya, surat kaleng yang ditujukan kepada kepala dinas waktu itu adalah seleksi. Yang menjadi pembelajaran buat saya ketika saya berada di sekolah saya, ya, di sekolah saya itu saya merasa baik-baik saja, fine-fine saja dengan teman-teman gitu kan. Jadi tidak ada prasangka sebelumnya bahwa di antara teman-teman itu ternyata ada yang ya kalau tidak suka dalam konteks pertemanan itu saya kira biasa begitu ya. Sehingga suatu saat saya tiba-tiba dipanggil kepala sekolah yang menyatakan bahwa saya diminta hadir ke kepala dinas karena ada surat kaleng yang ditujukan beliau begitu. Nah, surat kaleng apa, tentang apa dan bagaimana, kemudian saya jujur ketika dipanggil kepala dinas itu juga sudah rasanya gelisah, enggak karuan, dan masalah yang ingin dikonfirmasi juga kita sama-sama enggak ngerti gitu. Tapi sangat baik adalah kepala sekolah saya waktu itu, beliau mau mengantarkan saya, mendampingi saya untuk ketemu. Setelah pertemuan itu barulah saya tahu bahwa seleksi kepala sekolah itu ada surat kaleng yang ditujukan kepada kepala dinas yang menyatakan bahwa intinya ya kalau bisa jangan sampai saya jadi gitu kan.
dengan berbagai alasan. Nah, sehingga dari situ saya belajar ada sesuatu yang menyebabkan tidak nyaman. Karena yang jelas dari surat kaleng itu, beliau kepala dinas waktu itu menyatakan bahwa cerita kronologis di surat itu sangat detail. Dengan sangat detail itu tidak mungkin surat ini berasal dari sekolah lain. Gitu. Pasti di sekolah ibu, pasti teman ibu, gitu kan, seperti itu. Walaupun namanya surat kaleng kan kita tidak bisa menebak siapa pengirimnya, tidak ada gitu kan. Oke, tapi itu cerita lama. Akhirnya ya kami diberi support oleh kepala dinas dan kepala sekolah saya juga diberikan supaya segera koordinasi dengan sekolah, teman-teman saya untuk menyampaikan hal-hal. Salah satu yang saya ingat waktu itu ketika saya mendaftar seleksi calon kepala sekolah, waktu itu saya belum pernah jadi wakil. Nah, itu yang menjadi alasan mereka tidak menyetujui gitu ya. Jadi alasannya kalau jadi kepala sekolah ya harus pernah jadi wakil dulu. Tapi mereka lupa dalam surat edaran itu ternyata untuk guru berprestasi itu boleh mendaftar asalkan ada syarat-syarat yang dipenuhi. Tapi dari makna surat itu saya lebih belajar bahwa bagaimana saya harus membawa diri supaya teman-teman itu percaya bahwa niat baik saya itu tidak akan mengganggu mereka. Tetapi mereka itu kan miskomunikasi karena kebetulan waktu saya ikut seleksi itu satu sekolahan itu berlima. Nah, berlima itu kan tahap 1, tahap 2 berguguran. Dilalah saya itu yang paling muda, belum pernah jadi wakil waktu itu. Sehingga seolah-olah saya itu apa ya? Jadi perintangan atau penghalang atau gimana saya nggak ngerti. Tapi kan saya kan dalam hal ini yang menguji itu kan pihak luar, jadi saya kan nggak tahu bahwa teman-teman saya siapa apa tidak. Tapi yang jelas ketika diberi pembinaan dari kepala sekolah itu teman-teman ada yang nyeletuk bahwa diminta untuk menyiapkan tes itu mereka nyeletuk jawabnya ya coba-coba barangkali mencoba lah. Kepala sekolah saya itu marah, tuh sudah mau ikut seleksi kok baru coba-coba. Harusnya kan serius. Artinya ketika mau seleksi ya harus belajar materi apa yang harus dipelajari. Ketika melamar menjadi seorang kepala sekolah ya paling tidak Anda tuh tahu pekerjaan kepala sekolah itu apa. Pasti pekerjaannya beda dengan guru. Sehingga konten itu yang harus dipelajari. Lalu ada karya tulis, ada wawancara. Komplit lah pokoknya. Cara normatifnya begitu. Ya saya dari kalimat itu lalu saya kan terinspirasi sekaligus termotivasi bahwa ya saya harus belajar gitu saja kan. Belajar dan belajar itu bagian dari apa yang harus saya siapkan. Nah, ya alhamdulillah dengan segala rintangan menghebohkan itu cukup menghebohkan dan ya sampai ke dinas sampai satu kota Semarang kan mesti ngerti pada waktu itu ya. Tetapi ya semua kembali saya punya keyakinan bahwa rintangan apapun ketika Allah telah ridho, Tuhan itu telah mengizinkan, ya so must go on gitu kan. Terus jalan aja, saya ikuti tahap-tahap. Dan kebetulan lagi bahwa kepala sekolah saya itu sangat support sampai pada waktu tes. Saya itu ditengok dari jendela, diinceng gini loh. Loh, Bapak kok nyusul lihat kamu ngerjakan tes bener apa enggak gitu. Itu saking supportnya. Sehingga saya sangat terima kasih pembelajaran yang luar biasa. Dari situ juga ketika saya jadi kepala sekolah itu mengilhami saya. Sehingga saya selalu support kepada anak buah ketika meniti karir.
Maka ketika saya berpindah-pindah sekolah selama 14 tahun, ketika ada guru mau ikut seleksi KS kepala sekolah, saya mentoring. Pokoknya saya bekali. Dan alhamdulillah wakil-wakil saya sekarang sudah jadi kepala sekolah. Jadi itu inspirasi yang saya dulu disupport ketika saya mau jadi kepala sekolah, maka giliran ketika saya jadi kepala sekolah saya harus support total kepada anak buah yang ingin ikut seleksi. Kalau perlu saya ikut mendampingi, artinya pelatihannya atau menulisnya apa itu saya support. Itu yang pertama. Yang kedua, saya jadi banyak belajar bahwa berteman itu kita jangan terkecoh dengan hal-hal yang selama ini saya fine-fine saja dengan teman-teman. Maka saya terinspirasi dari satu pepatah yang ditulis oleh Terelie. Saya bacakan ya, Mas Dio. Tidak semua yang, saya ulang, tidak semua yang tersenyum pada kita itu teman. Dan tidak semua yang menyakiti kita itu musuh. Tidak semua yang bermanis-manis ria kepada kita itu sahabat. Dan tidak semua yang berkata tegas terasa menyakitkan hati itu adalah lawan. Jadi dari ini saya kira kok pas sekali ya dengan pengalaman saya. Jadi pepatah dari Terelia ini kok pas sekali. Cocok ya Bu ya? Cocok ya. Sehingga saya memaknai berteman itu ya tarik ulur. Ya, tarik ulur, tapi niatnya saya berteman ikhlas. Soal di belakang teman-teman saya itu katakanlah tidak senang dengan saya, itu haknya mereka. Tapi jujur, untuk kembali welcome dengan semua teman, kan akhirnya saya tahu siapa beliau-beliau itu kan di balik surat kaleng itu. Secara tidak langsung kan lama-lama jadi tahu gitu ya. Akhirnya saya berusaha untuk berdamai, memaafkan, malah justru kasihan ketika ada orang-orang yang seperti itu. Sebenarnya jiwanya lagi sakit begitu, dalam pertemanan. Sehingga, tapi awalnya ya saya manusia biasa, normal, sakit hati, rasanya gimana itu kerja itu rasanya ya juga galau gitu ya kan nggak nyaman. Tapi lama-lama berdamai, apalagi setelah saya goal jadi kepala sekolah kan terus pindah. Tapi yang mengesankan lagi ketika menjelang akhir jabatan saya, malah saya kembali ke sekolah induk, kembali ketemu teman-teman sampai sekarang. Ya, baik yang sudah tiada maupun yang sekarang masih ada, saya tetap menganggap bahwa mereka sahabat-sahabat saya. Dan justru saya kembali ke sekolah itu 10 bulan sebagai kepala sekolah, di mana saya punya sejarah seperti tadi. Saya merasakan disitulah saya bisa total di akhir jabatan. Artinya bisa memberdayakan mereka, walaupun sebagian sudah guru-guru baru ya, muda karena sudah lama kan. Sudah 15 tahun, 15 tahun yang lalu. Tetapi teman-teman yang masih sekarang justru saya malah ditunjuk menjadi ketua paguyuban untuk teman-teman yang sudah pensiun, yang sudah purna, yang sudah mutasi kemana, itu masih ada paguyuban, sehingga saya bisa berteman sampai sekarang dengan saya. Saya sudah berdamai dan untuk melepas keikhlasan saya lewat tulisan ini. Ya, lawan iri dengan prestasi ya Bu Titi ya. Iya. Keren. Kalau itu sebuah komitmen ya. Jadi saya meniti karir bukan dari wakil kepala sekolah. Tapi saya pikir
Ya pekerjaan kalau kita pelajari, kita tekuni ya bisa. Ya, alhamdulillah 15 tahun saya lewati bisa. Artinya buat teman-teman yang sekarang mungkin posisi guru, tidak harus ya jadi kepala sekolah itu mesti lewat wakil dulu. Asal kita punya prestasi dan persyaratannya memenuhi, ya kenapa tidak kita coba. Kan? Tapi sebuah tantangan itu juga harus diikuti dengan upaya. Jadi seperti kepala sekolah saya dulu, kalau mau seleksi ya jangan coba-coba, tapi seriusi, belajar, siapkan, dan seterusnya. Kemudian yang paling penting lagi ya berdamai dengan teman, bahwa ya tadi, bahwa semua yang tersenyum belum tentu teman kita, tapi yang menyakiti juga belum tentu musuh kita. Jadi ya pandai-pandailah membawa diri, dan yang paling akhir, ya sebuah keyakinan bahwa cita-cita itu ya perlu diraih, dan bisa goal atau tidak ya termasuk ketika diberi ridho oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Itu ceritanya. Makasih banyak Bu Titi. Sekarang saya mau beralih nih ke Ibu Amanatul Hidayah. Ayo, siapa itu Ibu Amanatul Hidayah? Yang punya nama yang tahu. Ya, Ibu Surtini Hadi dengan ceritanya perempuan yang berjalan dan membuat jalan. Oke, terima kasih Mbak Reti. Suara saya jelas ya? Jelas Mbak Surtini. Sebelum konektor luar biasa Mbak Surtini, ini konektor luar biasa. Networker yang luar biasa. Networker. Ya, sebelum saya ke tulisan saya sendiri ya. Jadi sebenarnya saya ketika membaca tulisan teman-teman yang sudah jadi buku itu, saya begitu terhenyak gitu. Artinya apa ya? Kita ini ada dua keuntungan sebenarnya dengan menulis memoir dan dibukukan. Satu, kita sebagai penulis itu mempunyai apa? Artinya kita mempunyai manfaat, tadi ada yang menyembuhkan diri dan sebagainya, itu untuk pribadi kita ya. Tapi kalau untuk orang lain, dengan membaca saja, membaca kisah lain di buku itu, saya sadar gitu loh. Oh, ternyata yang saya alami ini belum apa-apa gitu. Itu bisa jadi artinya memberikan kebermanfaatan yang lebih luas. Kalau istilah Jawanya itu kebermanfaatan yang sumrambah. Gitu. Jadi kita menulis itu nggak hanya untuk diri kita sebenarnya. Kedepannya memang kita memberikan kebermanfaatan untuk banyak orang. Termasuk kisah-kisah yang kita anggap sangat biasa dan itu kalau dituliskan di diary kata Mbak Re tadi kan konsumsinya diri kita ya memang. Tapi kalau mungkin teman-teman belajar sejarah kan itu juga akan menjadi sumber dokumen ego ya yang nantinya walaupun secara metodologi ada kritik sejarah yang akan mengkonfirmasi kebenaran itu. Tapi sangat luar biasa teman-teman yang menulis di buku ini. Ketika kemarin ada yang diapresiasi banyak temanku yang Mas Seno ya, Mas Emmanuel Dorin. Oh, itu bagus sekali ya. Jadi mungkin dari buku ini nanti teman-teman berlanjut untuk memoir tunggal. Oh harus. Oh iya, Bu Titi sedang berjuang menulis memoir tunggal. Karena keren-keren loh. Mbak Reti dengan apa? Jadi kita membaca itu seperti merasakan ketika Mbak Reti mau melahirkan si kembarnya atau teman yang saya perempuan. Jadi kalau Mas mau melahirkan saya kadang ikut nungguin gitu. Atau misalnya yang menulis tentang divonis kanker dan sebagainya. Jadi ini sebenarnya teman-teman yang ada di sini tuh wajib baca. Maksudnya wajib beli. Ya Mas Dio. Iya. Karena Bu Surtini ini bukan cuma jago networking, jago marketing juga. Oh iya. Ya karena saya kenal dengan Mas Dio, pertama kita dari komunitas ingin menerbitkan buku puisi kita ya. Alhamdulillah jadi bagus ya. Kita bikin sendiri itu, kita menerbitkan puisi yang Selamat Pagi Irma itu, terus berlanjut untuk ikut memoir ini. Itu tadi ya yang pertama ketika saya membaca kisah-kisah lain tuh luar biasa. Jadi saya banyak belajar bahwa oh ternyata teman-teman tuh masing-masing orang tuh mempunyai kisah, punya kelebihan, punya kekurangan masa lalu yang bisa
membuat bertumbuh gitu, mengalami kematangan dan tidak ada satupun yang perlu disesali dari apa yang dialami oleh kita. Karena ya kedepannya pun ketika kita memutuskan sesuatu kan kita nggak boleh menyesal akan keputusan kita. Nah sebaliknya ketika masa lalu itu ada sesuatu yang memang kurang berkenan dan sebagainya, ya satu berusaha menyadari, dua berusaha menyabari, memaafkan, dan itu memberikan kebermanfaatan untuk diri sendiri maupun orang lain. Nah untuk tulisan saya mungkin tulisannya memang sangat sederhana ya Mas. Bagi saya itu yang pertama perempuan berjalan dan membuat jalan itu sepertinya saya seperti dipisahkan dari apa yang saya rintis ketika saya itu mungkin karena latar belakang di mahasiswa saya aktivis, terus setelah itu di bantuan hukum dan sebagainya. Saya sebaliknya dari Mbak siapa tadi yang di Kendal, yang berjuang untuk jadi ASN ya. Mbak Ana Rahmawati. Mbak Ana. Nah saya justru menolak untuk jadi PNS sampai ketika orang tua jelas ya waktu itu di tahun-tahun itu adalah orang tua di desa itu sangat mengidam-idamkan, mengimpikan anak-anaknya menjadi PNS karena satu-satunya pekerjaan, satu-satunya pekerjaan yang itu aman dan terjamin itu ya PNS menurut orang tua. Nah saya kalau flashback ya saya maklumi itulah orang tua punya pemikiran seperti itu. Tapi ada sesuatu yang membuat saya ketika jalan yang saya rintis, membuat rumah baca, mengajari anak-anak dan sebagainya, dan saya harus ikut kakak saya ke pedalaman Kalimantan Tengah. Nah yang begitu titik akhir ketika saya seperti sangat terpisahkan dari masa lalu saya adalah ketika saya harus ganti KTP. Itu satu-satunya identitas saya yang masih tersisa dari masa lalu saya. Saya di luar Jawa, di Kalimantan Tengah. Saya harus ganti KTP dan saya harus mendaftar PNS di Kabupaten Sukamara. Karena menurut orang tua atau menurut orang-orang waktu itu ketika mendaftar PNS di luar Jawa itu peluangnya lebih banyak. Tapi ada yang tidak saya ceritakan di situ, sebenarnya masih panjang Mas Jo. Saya melarikan diri. Jadi saya menempuh perjalanan yang sangat panjang dari Kabupaten Kota Waringin, saya naik ojek speed, terus naik bis selama 12 jam ke Palangkaraya itu saya tidak berterus terang kalau saya sebenarnya ingin hijrah ke Jakarta lagi. Nah, itu perempuan yang berjalan dan membuat jalan. Terus yang kedua, saya bagi menjadi dua, yaitu lelakiku. Itu adalah anugerah bagi saya mendapatkan seorang lelaki yang saat ini menjadi pendamping hidup saya dengan segala kelebihan dan kekurangannya, termasuk proses mencari jodohnya, proses mencari jodoh yang berliku-liku gitu ya. Itu saya tuliskan di kisah lelakiku. Mungkin itu yang saya tulis, tapi luar biasa lah untuk buku memori ini, sangat inspiratif dan teman-teman wajib baca dan wajib mempromosikan juga karena keren. Sudah cetakan kedua ya Mas Tio? Iya, betul. Kata editor senior di media Mas Fauzi yang dulu ngisi workshop menulis esai, buku The Power of Memory akan cetak ulang terus karena kita konsepnya panjang ya, lama. Dari segi konsepnya sebenarnya cuma dua ya, pahit dan manis dalam hidup kita. Tapi itu bagaimana mengemasnya supaya lebih menarik kan kita harus memiliki konsep yang jelas, yaitu pembagian babnya, kemudian nanti daftar isi ada di belakang, para memoir yang terlibat itu kita konsep sedemikian rupa kayak gitu. Iya, begitu ya, terus yang kedua nanti seri yang seperti ini akan ada lagi yang The Magic of Memoir. Kalau ini kan pengalaman pahit dan pengalaman manis ya kan, tapi kalau The Magic itu adalah bagaimana kita tersembuhkan dari luka hati itu. Jadi semacam testimoni. Ini saya ingin memanggil Pak Ismandi. Pak Ismandi, selamat malam.
Pak Aceh. Pak Aceh. Masih mute, Pak. Selamat malam. Iya. Selamat malam, Bu Reti. Pak Iswandi kemarin itu saat beliau membagikan yang dari Kebun Purwokerto itu, beliau menyampaikan bahwa walaupun pengalamannya itu konyol, tapi walaupun gagal katakanlah ya, yang itu Pak yang mau bea cukai nggak jadi, yang gagal gara-gara bea cukai. Tapi walaupun gagal setengah mati, menyesal setengah mati, tapi setelah menuliskannya menjadi plong, itu adalah magic. Itu bagi saya itu magic. Peristiwa kimiawi dalam hidup kita, dalam jiwa kita itu magic namanya. Peristiwa kimiawi jiwa. Itu misal dari Pak Iswandi, banyak sekali dari Mbak Eni juga, semuanya lah. Mbak Reti juga semuanya pasti mengalami peristiwa kimiawi jiwa. Nah, itu konsep itu akan tahun depan, kemungkinan Maret, setelah transformasi diri terbit Januari ya, kemudian relawan terbit, nama yang pewarta warga terbit, pokoknya setelah itu terbit baru The Magic of Memoir. Gitu. Jadi pengalaman kimiawi jiwa, kalau saya mengatakan kimiawi, tubuh kita kan proses kimia sebenarnya. Biologis, kimia, semua unsur keilmuan ada dalam tubuh dan jiwa kita, dan itu sebuah disiplin. Memoir itu disiplin ilmu. Waktu itu kan saya, memoir itu apa ya kan ya, memoir itu apa? Memoir itu disiplin ilmu ternyata, dan saya harus mempelajari teorinya, dan itu ternyata ada. Sehingga ketika kita banyak membaca teori menulis memoir dan juga ketemu para psikolog, ini Mbak Nani ini sedang meneliti komunitas menulis memoir untuk bahan skripsinya dan disetujui oleh dosen pembimbingnya. Januari sebentar lagi akan sidang. Saya sangat senang sekali bahwa menulis memoir ini di Amerika sudah ada asosiasinya. Ada presiden asosiasi penulis memoir, Linda J. Myers. Itu ada yang menulis buku The Power of Memoir juga, tapi The Power of Memoir dengan versi seorang psikiater dan juga seorang psikolog. Saya bukan berlatar belakang dua bidang ilmu itu, tapi saya harus belajar, ya kan ya, saya harus belajar disiplin ilmu ini seperti itu. Sehingga kalau ada teman-teman yang baru masuk kemudian tanya-tanya, saya nggak gelagapan menjelaskan dari hal yang sederhana. Memoir itu apa ya? Memoir itu sangat sederhana, cerita pribadi. Sederhana, tapi cara menuliskannya itu kan orang kayak tadi ya Mbak Ilhami, Mbak Mami itu ketakutan kalau ada yang sebagainya, hal yang wajar, tapi lama-lama itu hal yang biasa, dan itu mungkin orang wajib tahu bahwa saya pernah mengalami hal semacam ini. Walaupun Mbak Ami itu bilang orang yang lain adalah akan mengalami hal yang sama dan akan memiliki rasa bahagia yang sama juga sebagai hak hidupnya seperti itu. Dan teman-teman Mbak Ami happy ending nanti, dapat suami yang luar biasa dan juga punya psikiater yang sangat cakep. Nanti kalau teman-teman baca itu luar biasa, saya itu sampai deg-degan saat menyunting ulang ya, karena ini saya sunting berkali-kali. Ya, itu bagaimana menyusun, memilah dan sebagainya, mengurutkan. Kenapa harus Mbak Reti yang di depan, kemudian disuruh Mbak Bu Titi dan sebagainya. Itu saya sebagai editor, penyelia dan juga kuratornya memiliki apa ya? Bukan hanya kapasitas bahwa buku ini harus menarik dan sebagainya, tapi menyusun sedemikian rupa supaya elegan begitu loh. Itu tugas yang menantang sekali. Saya juga seorang memoaris ya, tapi untuk tema ini saya ingin tidak hanya berjarak, tapi juga ingin masuk mengurutkan proses-proses kimiawi kehidupan jiwa tiap memoaris ini supaya sangat bernyawa. Mungkin itu Kak Reti, tambahan saya. Ini berhubung sudah jam 9, mungkin boleh saya tanya teman-teman yang sudah baca. Jadi bukan yang dari penulis, tapi teman-teman yang sudah baca. Ada nggak yang mau berbagi di sini? Mbak Siti sama Mbak Eni mungkin. Kak Reti ya? Atau yang lain monggo? Boleh, siapa? Bu Nini, Siti Adi Wani. Mau berbagi, Bu. Ibu udah baca? Aku belum baca semuanya, Mbak Reti. Nggak apa-apa. Apa ya? Aku tuh baca buku ini tuh baru yang tulisannya Mbak Surtini Hadi.
Ya terus terang waktu di WA grup itu kan Bu Nova menyebut nama Amanatul Hidayah, menyebut nama apalagi yang apa sih itu, ternyata itu adalah tulisannya Mbak Surtini. Baru ini aku baca, yang lain belum baca, dengan saya itu baca yang lain, ternyata seru-seru juga ini, dan kayaknya kisah yang bagus, bisa menginspirasi kita semua. Dan kayaknya ya menulis memoir itu seolah-olah itu bagi saya mengeluarkan isi hati atau unek-unek saya. Dan tadinya saya ragu apakah kalau saya mengeluarkan isi hati itu menarik dibaca orang lain ya. Ternyata dari buku ini, dari buku The Power of Memoir ini menarik dari meskipun itu seolah-olah hanya diriku sendiri, katakanlah ya, diri penulisnya yang punya cerita seperti ibu tadi yang jadi kepala sekolah tadi, Bu Titi, seolah-olah itu kan Bu Titi ya, Bu Titi kan seolah-olah bercerita tentang dirinya gitu, tapi ternyata itu menginspirasi juga bahwa kita itu harus memberdayakan orang lain yang ada di sekitar kita. Jadi sukses itu sebetulnya sama dengan membuat kader-kader. Iya, iya. Jadi tadi kayaknya yang mau saya baca berarti yang bisa saya ceritakan sebagai membaca buku yang belum kulit. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak Siti, keren sekali ulasannya. Ya benar, kalau apa kayak tadi bagaimana kepala sekolah mendukung, atau kemarin tuh di grup tuh Pak Iswandi Anas juga sempat bercerita bagaimana dosennya di luar negeri itu sangat support ya. Iya, membuat Pak Iswandi sekarang menjadi dosen yang juga sangat support ke mahasiswanya ya kan. Jadi memang banyak hal-hal yang kalau berbagi mungkin lebih banyak lagi orang lain yang akan mendapat inspirasi dari sana. Ini saya dapat colekan nih dari Mas Tio. Ini udah mau akhir tahun, ada cerita kelabu akhir tahun dari Mbak Meuti Nadia Soraya Bulan. Mana ya, ada ya Ibu Mbak Meuti Bulan ya. Halo Mbak. Boleh berbagi Mbak Meuti Bulan ceritanya kelabu akhir tahun? Akhir tahun ini kita pasti nggak kelabu ya. Oh iya, pas banget ya, saya juga nggak tahu. Iya, Desember ini. Tahu ini akhir tahun ya. Halo Mbak Meuti Bulan. Iya. Ada sebenarnya harusnya. Mungkin nggak, koneksinya kurang bagus ya. Kurang bagus. Atau mungkin Kak Reti bisa yang lain, monggo. Silakan. Ya. Aku mau minta Farah udah baca belum nih Farah nih? Iya, sudah sampai kan? Iya. Aku nih masuk di sini nih Mas Dio nih gara-gara Mbak Farah ini, Mbak ya? Iya. Aku malah baru tahu. Jadi dia itu menulis buat buku puisinya Pak Sapardi juga. Kemudian nyolek-nyolek saya karena saya sekarang jadi guru. Tapi karena saya merasa saya bukan guru berprestasi, saya kan sekarang juga udah bukan guru juga. Jadi saya colek lagi kepala sekolah sama kepala sekolah di sekolah saya kan yang buat nulis. Setelah itu bukan mereka yang nyemplung terus, malah saya yang nyemplung di sini. Ayo siapa ya yang mau berbagi? Bu Eni kali, Bu Eni udah ada yang baca belum Bu Eni? Atau Pak Mimbar? Ini Pak D saya nih Pak Mimbar. Mungkin Mas Mimbar dulu ya. Saya baru berapa sih yang baca. Boleh. Silakan. Saya yang menarik justru komen suami. Jadi dia kalau saya naruh buku membaca, dia bilang, ini bukumu, benar kata Mas Dio. Ini kayaknya nanti harus ada yang kedua. Ini Mbak Reti ini tulisannya jernih, bagus banget katanya gitu. Yang dipuji di depan soalnya ya. Ini bagus banget lah aku bilang. Lah Mbak Reti emang udah penulis di Kompasiana, udah jadi blogger dari dulu kala kok gitu ya. Tingkatan Imelda Kotrir lah itu. Itu kata suami. Jadi dia diam-diam naruh yang buku-buku yang itu The Power of Memoir, terus buku-buku yang ada itu ditaruh. Makanya nanti kalau itu sediain kalau ada tamu,
Nah, terus kalau saya membaca ya, memang The Power of Memoirs itu bagus banget sih. Terus saya menjadi bersyukur ya. Jadi banyak kejadian yang ternyata lebih sulit dari yang saya alamin. Nah, itu yang menjadi apa ya, refleksi itu ya. Bahkan saya kemarin ya terima buku Bu Nini ya, tapi bukan soal dari Deo Media ya. Yang kita wajib bahagia ya Bu Nini ya. Terus saya nomor 1 kan mesti temen yang kita kenal dulu kita baca. Bilang Bu Nini, ternyata Bu Nini yang ngalamin kayak saya juga. Jadi kita itu memang sebetulnya, apalagi sebagai ibu ya, kita itu susah memahami anak. Kita maunya baik, tapi seperti apa? Tapi yang menjadi terharu sedih itu ya bacanya punyanya Mas apa? Doren ya. Emmanuel Doren. Aduh, saya ampun, Emmanuel Doren kok ada yang sampai segitu ada yang punya, gitu loh. Ya, Mbak ini mohon maaf. Kalau ada teman-teman yang bisa bahasa isyarat di Sindo, kabari kita ya. Karena kita butuh itu. Ya. Mas Emmanuel tuh kan mohon maaf difabel. Jadi kita ini ya. Sekarang saya belum punya teman. Ada teman tapi sibuk. Jadi pernah saya minta. Wah, dia biasanya dipanggil Polres atau apa untuk kejar untuk konferensi pers kayak gitu loh. Dia sangat lihai banget untuk bahasa isyarat. Ya, kalau teman-teman ada yang punya info ke saya ya. Kamu nggak terus Mbak? Ya, belum. Ya, enggak. Artinya membaca itu, yaitu tadi menjadi lebih banyak bersyukur. Ya, saya bukan termasuk yang mudah juga jalannya. Namanya dari kota kecil ya. Terus masuk ke ke sekolah jauh dari orang tua, terus itu ya. Tapi saya melihat bahwa membaca itu banyak yang lebih sulit dari saya. Yaitu yang membuat saya banyak bersyukur. Ya, teman-teman itu bisa kuat seperti itu. Yang Mbak siapa tuh yang dari Kendal tadi ya, punya putra yang putri yang istimewa sampai seperti itu ya. Karena saya juga mengalami kan anakku yang sleeping disorder itu aja rasanya udah jungkir balik gitu ya. Apalagi saya bayangin yang sejak awal gitu loh. Itu ya. Ini cuman pertanyaannya, beranikah saya menulis seperti itu? Lah itu Mas Dio. Beranikah? Karena kadang-kadang kan nggak semua bisa kita ungkapkan keluar ya. Itu aku dikomentari Bu Nova yang ini yang mau cerita yang Mas Dio bekerja dan berwirausaha. Kenapa sih Mbak Eni kok pakai nama samaran? Aduh, daripada nyenggol-nyenggol, kalau nama samaran kan udah beda lah. Orang juga kita bisa ngeles walaupun sebetulnya faksi ya. Nah, ya tapi ya bukan faksi banyak nyatanya ya, tapi lebih aman lah kalau udah pengalaman bekerja kan kadang-kadang ya kita niatnya baik kan nggak enak ya, kecuali kita cerita diri sendiri mungkin yang proses buku saya gitu, saya mungkin nanti itu agak tenang karena itu terus terang kan ini ceritanya tentang saya dan anak yang dia juga setuju gitu, jadi nggak masalah. Itu memang Mas Dio yang hebat adalah bisa mengajak teman-teman menulis dalam arti mengeluarkan kesulitan, mengeluarkan kesedihan untuk bisa menulis itu hebat banget. Dan saya selalu kembali, beranikah saya menuliskannya? Lah itu nggak gampang itu. Tapi Mbak Reti betul loh, bujuku benar-benar memuji Mbak Reti. Nggak tahu dia udah baca apa lagi, nanti kalau udah baca yang banyak lagi kan komen, suka nyeletuk-nyeletuk begitu. Nah ini monggo, mungkin Mas Mimbar nih yang banyak nih, yang bukunya udah jadi ya Mas Mimbar ya, silahkan. Saya belum baca itu ya, jadi memoir itu karena waktu itu masih bingung. Ada memoir pewarta warga, ada memoir ini yang mana yang saya pernah daftar, sehingga ketika udah selesai ya terlambat ya, saya nggak ngikutin. Ya, yang ini duluan soalnya. Agak iya, jadi agak keder waktu itu ya. Jadi saya pikir memoir pewarta warga, transformasi banyak sekali. Ya, saya tuh juga ikut Biomedia itu gara-gara saya utang sama Pak Mimbar nih
tentang pewarta warga yang tidak jadi-jadi. Oh iya, alhamdulillah Pak Iswandi nyumbang naskah luar biasa. Kita applause untuk Pak Iswandi menginspirasi banyak memoaris. Iya. Terima kasih Mas Warga Dio. sudah 21 naskah. Jadi, oh iya ini ada Mbak Nadia. Mbak Nadia jadi ingat Mbak Nadia terakhir tanggal 25 ya Mbak Nadia ya. Oh Mbak Nadia hari besok ada peluncuran bukunya Mbak Nadia Life After, seorang ibu yang memberikan nasihat-nasihat perkawinan. Jadi tanggal 11 besok ada bukunya Mbak Nadia Life After judulnya. Yang jam berapa Mas Dio? Tanggal 11 kita geser. Halo Mbak Nadia, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih Mas Dio. Ini saya sambil kerja tapi penasaran pengen denger. Jadi maaf on cam. Iya. Yang pewarta warga yang jalan-jalan itu terakhir 25 Mbak Nadia sekaligus mengingatkan. Iya siap. Ibu Titi Priyatini juga sering jalan-jalan ke luar negeri ya. Kita tunggu Pak Sidut juga yang lain masih tanggal 25, Bu Farah juga semuanya. Kalau nanti terlalu tebal akan kita bagi dua. Dan kita tadi siang kita sudah sedikit rasan-rasan gerendengan. Kemarin sudah saya share siapa yang mau kita latih menjadi editor ya. Untuk pewarta warga sama pewarta warga ya, mulai pewarta warga kita kerja komunitas, nanti 3 orang dari komunitas yang bersedia menjadi editor ya akan kita latih. Sebenarnya editor itu ngapain aja sih? Apakah hanya ngoreksi atau apa? Ternyata tidak. Editor itu profesi seumur hidup. Saya itu misal Bu Titi jadi sama saya itu dulu tuh privat. Yang lain juga banyak yang privat. Akhirnya lama-lama berani nulis. Nah ini masih hutang sama saya memoir tunggal. Itu tidak akan pernah saya lupakan ya, karena ini tugas seumur hidup seorang editor. Punya Mbak Eni, saya masih menyicil baru bab 3 saya izin. Mbak Eni saya berhenti dulu karena persiapan festival baru bab 3 selesai. Baru selesai bab 3 yang saya baca. Jadi dan saya sangat senang sekali tiba-tiba dapat WA Mas Buka. Menemani langkahmu. Ini saya sangat cocok sekali. Judul memoir tunggalnya Mbak Eni. Kemudian Mbak Eni cerita ke saya, anak saya suka judulnya kayak gitu. Ya sangat cocok. Karena bagaimana perjalanan seorang ibu menemani putra-putrinya dengan banyak sekali masalah dan juga sambil berkarir loh di bank. Dan ini kan sangat berat. Nah setelah pensiun ini Mbak Eni sangat disiplin dan berhasil. Nah kita akan memperjuangkan itu. Tapi kita harus berkompromi karena naskahnya tuh kalau saya hitung kalkulasi sederhana ya, ada yang 13 halaman, ada yang 9 halaman, 1,5 spasi. Itu secara pengukuran buku itu nanti kalau buku besar itu seperti spiritual traveler. Kalau nggak memang sobat ambiarnya segini nanti. 185.000 kalau misalnya harga jual. Nanti kita bisa kompromi dibagi trilogi atau seperti apa, nanti kita akan rapatkan misal seperti itu. Dan semuanya santai saja, komunitas itu saling mendukung, jadi santai saja, kirim naskah kita proses. Kalau komunitas malah kita lebih utamakan karena kan kita bertumbuh berkembangkan di komunitas. Saya ingin mencontohkan banyak sastrawan itu lahir di komunitas, kebanyakan itu. Komunitas sastra itu menghasilkan para sastrawan, itu sudah diakui dunia. Banyak klub-klub sastra di dunia itu menghasilkan para sastrawan. Nah kita komunitas menulis memoir yang menghasilkan para memoaris yang menulis tidak hanya memoir bareng-bareng, tapi juga memoir buku tunggal atau tadi Kak Sofah dari Kobam dan juga besok sore kita obrolkan. Bukunya seperti kapas ya. Nah ini bukunya seperti kapas itu terbit tahun 2018 sama 2008 ini cetakan kedua juga. Luar biasa. 2019 ini cetakan kedua. 300 hebat sekali. Ini apa namanya? Kerja komunitas itu sangat penting gitu. Jadi nanti justru kita satset lah kalau teman-teman komunitas itu seperti itu. Monggo Mbak Reti. Ya. Mbak ini atau Pak Mindar silakan atau yang lain. Ada siapa lagi nih yang mau berbagi?
Oh Ini iya yang kok. bikin, Mas sama Dio, yang bikin bingung tuh soalnya waktu diskusi kan Mas Dio ngomong kayak parabola. Jadi tulisan itu di awal berapa lembar, terus melini, nanti penutup kecil. Nah itu yang membuat saya jadi agak apa ya tadi mengungkapkan pada waktu perjalanan tuh dengan anak ngobrol apa. Jadi aku tuh akhirnya bener kata Mas Mimbar, geladrah ya Mas Mimbar ya. Ya akhirnya kita harus punya rem. Nah, Ya itu konsep itu geladrah. ya akhirnya harus dibatasi. Teman-teman bisa kirim outline dulu, paling tidak kita batasi 200 halaman kalau memar tunggal. Kalau di atas itu kita harus bagi 2 supaya harga jual lebih ekonomis, paling tidak harus di bawah 100.000. Itu harga psikologi. 200 lembar itu kalau itu berapa toh? Berapa? Artinya gini, kalau kita nulis di mesin tik itu di komputer itu berapa halaman? Kalau dengan spasi 1,5 times Roman 12 140 halaman. Kalau setelah di layout itu biasanya naik 40%. 140 halaman 200. Harga jual 200 halaman, harga jualnya 65. Berarti 100 rentangnya 250 ke atas itu seperti hero. Pasti di atas 70 80-an halaman itu. Ya kalau terlalu tebal itu nggak enak sih. Iya, bacanya juga nggak enak. Punya Mbak Eni akan kita siasati duologi langsung nanti disiasati. Tapi ya satu-satu dulu, misal bulan Januari Februari terbit, nanti akhir tahun baru terbit yang jadi 2 kayak gitu. Wong itu aja masih pusing mikir duologi. Tapi keren. Tapi Bu Eni itu yang pertama sebenarnya sudah tertulis dulu mau diterbitin atau enggak kan itu nanti. Iya betul. Sebetulnya udah nulisnya lama sih di blog, tapi kan ya pointer-pointers gitu loh, catatan-catatan supaya nggak lupa dari blog. Terus Mas Dio supaya ada dialog. Lah udah gitu kan jadi nambah anakku. Iya karena kalau di blog itu kan minim dialog. Dan spesialnya itu kan bareng anak kan, jadi anaknya juga ikut baca. Ya, jadi selamat untuk Mbak Eni ya, menemani langkahmu akan hadir tahun depan bersama Insya Allah. Insya Allah. Narpan juga bilang, aku belum sempat lagi Bu ngoreksi, dia juga baru bab 6. Terus aku bilang, kamu yang bagian penting-penting aja, yang waktu ketemu hero, yang waktu menikah, yang kalau cuma piknik-piknik ya biarin Mas Dio, nggak usah. Tapi dia juga waktunya padat kerja sama punya anak kecil, bolak-balik sakit, repot juga itu. Ya udah, monggo Mas Mimbar. Oh, udah saya dari pagi Bu. Atau yang lain mungkin yang sudah membaca The Power of Memoir atau mau mengomentari apa mungkin Kak Reti? Ya, mungkin ada yang komentar dulu kali dari yang lain nih. Saya maaf. Mbak Irma nggak datang ya Mbak Surtini, Mbak Irma. Tadi baru dari dokter izin. Oh iya. Mbak Nova. Mas Dio, sambil nunggu Mbak Nova. Maaf, aku lagi mam. maaf. Mas Dio. Iya, silakan. Yang lain aja dulu, Mas. Ya, saya isi tapi di luar ini ya. Jadi di rumah saya tuh heboh bahwa Pak D kok mau mengadakan webinar sepanjang hari sampai 10 hari berturut-turut. Jadi apa enggak capek itu. Jadi orang-orang itu tetangga sebelah saya itu pada ribut gitu. Oh, festival memoir mengguncang ya. Ya, saya bilang kalau kita memang senang itu enggak capek. Tapi gara-gara itu saya harus pindah kamar. Sebab kalau saya nggak pindah kamar, perhatian saya akan ke Aldebaran sama Andini. Karena tetangga saya nyetel Ikatan Cinta, terpaksa kawin sama tuan muda, kemudian Gobi, kemudian Anandi. Nah, itu akhirnya saya pindah nih, saya benar-benar pisah kamar supaya jangan ngedengerin itu. Cuman intermezzo aja. Iya. Yang besok seru dong ya.
10 hari ya ampun ya. 10 hari. Orang-orang itu kaget. Ya, ketahanan fisik kita latih. Ya. Monggo Kak Reti sebelum kita akhiri, udah 9:30 ya Allah. Iya, makanya ini cukup panjang kita, tapi ini ya menyenangkan ya obrolannya. Jadi Iya. siapa lagi yang mau berbagi di sini? Mbak Reti, saya berbagi sedikit ya. Boleh, boleh. Oke, terima kasih. Ini menarik sekali. Ini pengalaman saya punya saudara sepupu. Miriplah dengan apa yang dialami oleh ibu yang dari Kendal tadi. Jadi dia punya putra kira-kira 5 orang. Salah satunya cacat lah begitu ya. Namun saya salut dengan apa yang dia lakukan. Ya, baik sepupu saya itu dan istrinya sepakat untuk tidak menyembunyikannya. Justru dialah yang dikemukakan di antara kakak dan adiknya yang normal. Jadi itulah yang kalau ada tamu dan sebagainya, baik terhadap saudara atau orang lain, jadi yang cacat ini yang dikemukakan. Jadi tindakan ini menurut saya suatu hal yang sangat bijaksana begitu. Ya, siapa sih yang mau anaknya cacat? Kan tidak ada. Tapi kalau itu disembunyikan, itu beban bagi kita dan juga ya bagi dia sendiri, bagi anak sendiri. Tapi dia justru menjadikannya sebagai bintang lah begitu. Dia selalu yang cacat ini yang dikemukakan begitu. Dengan demikian dia bisa berdamai dengan kondisi yang dia hadapi. Menurut saya ini suatu hal yang mungkin mudah diucapkan, tapi susah untuk dilaksanakan. Tapi mereka, sepupu saya ini, saya salut karena mereka bisa melakukannya. Ini komentar saya saja sebagai tambahan info mempunyai keturunan yang cacat. Ya, jadi sekali lagi justru itulah disitulah barangkali keberkahan hidup kita. Bagaimana kita bisa hidup dengan anak yang cacat begitu. Jadi jangan sampai kita berusaha untuk menyembunyikannya. Ya. Itu komentar saya. Ya, makasih Pak IAC. Jadi dengan dukungan pasti menghasilkan prestasi kayak tadi ya. Ya. Mungkin sebagai penutup saya menyimpulkan sedikit bahwa dengan menulis memoir ini terutama yang kita adakan adalah refleksi diri. Kemudian juga dengan menuliskannya untuk pembaca umum, kita juga mulai memilih mana yang kita bagikan. Jadi pasti aman ya, karena pasti kan pada saat menulis itu punya perasaan bahwa ini tuh yang baca tuh akan orang banyak, bukan cuman saya sendiri gitu. Jadi sudah ada pilihan-pilihan kata, pilihan-pilihan diksi yang lebih halus lah pasti ya. Jadi itu membantu kita untuk melepaskan emosi jiwa, tapi juga tidak menyakiti orang lain, sehingga itu bisa menjadi bagian dari penyembuhan juga, ya kan? Dan juga menjadi aktualisasi diri juga bahwa ternyata ini memang sesuatu yang saya jalani dan ada nilainya. Jadi kita menghargai proses, gitu kan, bukan cuma hasil akhir. Saya rasa banyak hal yang bisa digali dari menulis memoir ini. Dan seperti tadi Bu Mia katakan, kita tuh termasuk 10% dari orang Indonesia yang sudah bisa berbagi dengan menulis, karena memang benar Indonesia ini sangat kurang budaya menulisnya. Mengenai sejarah, kebetulan saya memang aktif juga di Museum Nasional sebagai volunteer guide ya. Jadi banyak sejarah kita tuh yang kita bisa dapatnya justru dari catatan sejarah Cina atau dari catatan sejarah lain, misalnya Tome Pires atau apa, tapi Indonesia sendiri sangat sedikit catatan sejarah yang ditulis orang Indonesia gitu loh. Galigo mungkin ada, tapi tidak banyak gitu loh. Nah itu sebenarnya dari tadi juga dikatakan bahwa dari apa yang kita ungkapkan, mungkin nantinya ke depan sejarawan juga bisa melihat, oh gaya hidup pada waktu
zaman ini, tahun ini seperti apa, itu juga bisa menjadi bahan ini mereka apa namanya penelitian mereka atau hal-hal lain ya. Jadi banyak hal yang ada yang bisa kita gali dari menulis memoir ini. Semoga kita semua tetap semangat, karena kadang-kadang mungkin buat orang Indonesia, kok menulis tentang diri sendiri ya, itu kan kayak nyombong atau kayak apa gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita berangkatnya bukan dengan pikiran itu, tapi dengan pikiran mau berbagi, mau menginspirasi orang lain, maka hasilnya akan menjadi suatu kekuatan ya Mas Dio ya. Kekuatan yang berpendar ya Mas Dio. Menulis memoir jiwaku berpendar. Itu yang kayak gitu pas lagi apa nggak tahu, lagi nyapu-nyapu mungkin. Oh iya, ingin menyampaikan ini travel sampai dekat kantor saya. Travel dari percetakan Yogyakarta, langganan kami. Memoir Cucu Tercinta dan How I Met My Pets, memoir Penyayang Binatang sudah jadi dan besok kami kirim. Sekaligus mengumumkan. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Lena ya. Oke, terima kasih buat para memoaris yang udah berbagi ceritanya. Terima kasih juga buat Kak Dio selaku pendiri komunitas memoir, juga CEO penerbit Dio Media. Terima kasih. Juga untuk Ibu Multamia Lauder atas pembukaannya tadi, dan juga buat Kak Bugi Bagas untuk pertunjukan musiknya tadi, bagus sekali. Kak Reti juga terima kasih ya sebagai moderator, dan juga ke arah kisah pribadi penulis memoaris ini juga sangat berkesan dan inspiratif ya, karena itu juga dari pengalaman pribadi masing-masing. Semuanya terkenang dalam buku The Power of Memoir, kisah nyata menulis memoir yang menyembuhkan luka hati. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah join dan berpartisipasi. Kita akhiri Zoom kali ini. Saya Reina pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat istirahat. Makasih Kak Reina, luar biasa. Kasih juga Kak. Semuanya. Sampai jumpa besok jam 10:30 siang. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih. Besok bersama Mbak Tetap Nadia. semangat, tetap sehat. Sehat. Pamit ya. Pamit. Terima kasih. Terima kasih Mas Dio.